Kita lanjutkan ke bagian keempat dari album Surabaya Tempo Dulu dalam Lukisan. Kali ini akan kita mulai sejenak dengan sebagian dari berita-berita di media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik seperti Jawa Pos, Surya, dan lain-lain. Kemudian sekarang kita menuju Cantian. Cantian itu bisa saja disebut Ciantian atau Canyikan. Nama daerah ini jarang terlepas dari nama sebuah pabrik rokok kretek terkenal dan legendaris yang tumbuh dan berkembang dan kini menjadi perusahaan raksasa di Surabaya karena dulunya pada tahun 1912 hanyalah penjual kebutuhan pokok dan tembakau dengan menyewa sebuah warung kecil. Lim Seng Ti, sebuah nama yang tertera pada suatu merek rokok yang dipegang jutaan orang setiap harinya. Pada tahun 1912, tidak lama setelah menikahi Siem Tiang Nio, dia menyewa sebuah warung kecil di Cantian, Surabaya. Mereka menjual berbagai bahan pokok dan produk tembakau. Selain itu, juga menjual tembakau dengan menggunakan sepeda menelusuri jalan-jalan di Surabaya. Dari awal yang sangat sederhana ini, perusahaan rokok raksasa dimulai. Seng Ti dan Chiang Nio awalnya menyewa warung kecil di Jalan Cantian Pojok, sebuah kios kecil di Jalan Cantian di daerah kota Surabaya. Lukisan ini berukuran 85 cm kali 55 cm, dilukis memakai cat akrilik di atas kanvas. Sekarang kita menuju ke kawasan Ampel untuk mengabadikan Gerbang Ampel. Dan seperti apa yang terlihat dalam lukisan ini, hanya bangunan-bangunan seputar yang kini jauh berubah. Ini adalah gerbang menuju masjid dan makam Sunan Ampel. Hingga sekarang, bangunan gapura ini masih seperti apa yang terlihat dalam foto dokumentasi para ahli maupun kolektor foto sejarah atau pada lukisan ini. Lukisan ini berukuran 122 cm kali 91 cm, memakai cat akrilik di atas kanvas. Kita sekarang menuju ke toko Grimm & Co. Grimm & Co. hanyalah sebuah toko kue dan roti, tetapi dilengkapi dengan restoran pada waktu itu dan aula dansa, dan menempati gedung yang sangat besar yang didirikan dan dibuka pada tahun 1888, sehingga sempat menjadi landmark kota Surabaya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Lukisan ini berukuran 126 cm kali 86 cm, memakai cat akrilik di atas kanvas. Berikutnya adalah Pelabuhan Kalimas. Inilah awalnya, sebelum ada pelabuhan besar Tanjung Perak. Di zaman dahulu pun Surabaya sudah mempunyai pelabuhan yang ramai, padat, sibuk, hanya saja letaknya masih belum di tepi laut, tapi di Sungai Besar Kalimas atau menjorok agak ke dalam dari laut. Pelabuhan Kalimas melewati beberapa zaman, dari sejak Surabaya berada di bawah Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, hingga ke awal pemerintahan kolonial Belanda, karena dianggap letaknya yang strategis dan menjadi tempat para pedagang dari berbagai suku bangsa berkumpul di muara sungai kecil itu dengan saling menjajakan barang dagangannya. Lukisan ini berukuran 77 cm kali 116 cm, dilukis memakai cat akrilik di atas kanvas. Demikianlah akhir dari rangkaian album Surabaya Tempo Dulu dalam Lukisan yang terdiri dari 4 bagian. Lukisan-lukisan ini sempat dipamerkan pada pameran tunggal lukisan-lukisan kota Surabaya di masa masih zaman kolonial karya Yudi Muklas di Galeri Dewan Kesenian Surabaya Balai Pemuda pada bulan November 2018 yang disponsori oleh Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif Indonesia yang kini menjadi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Semoga Anda dapat menikmatinya.